Halo guys, kembali bersama saya Dr. Royman Simanjuntak. Kali ini saya akan membahas satu topik yang penting karena pada tanggal 24 Maret 2025 kemarin adalah Hari Tuberkulosis Dunia. Hari ini diperingati setiap tahun dan kali ini eh, saya akan membahas satu topik yang penting sekali, yaitu pengobatan terkini daripada TBC atau tuberkulosis. Kita ketahui bahwa TBC ini adalah menjadi masalah utama kesehatan global, guys. Sekitar 10,6 juta orang meninggal akibat TBC dan menjadikannya salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Berdasarkan Global TB Report 2024, Indonesia menempati posisi kedua setelah India dengan beban kasus TBC sekitar 1.090.000 dengan jumlah kasus yang terlapor mencapai 821.200 orang pada data 2023 per 1 Maret 2024. Nah, pada tahun 2025 ini, Presiden Prabowo sudah menyatakan bahwa prioritas penanggulangan TBC salah satu programnya yaitu Quick Win. Program ini mencakup pengalokasian anggaran yang lebih besar untuk memperkuat layanan dan penanganan TBC di tanah air. Nah, masalahnya, guys, pada Januari 2025, Presiden Amerika Trump membekukan lembaga USAID, USAID yang berdampak pada penghentian pasokan obat-obatan TBC ke Indonesia. Selain itu, pemberhentian itu juga berdampak pada operasional sumber daya manusia yang terlibat dalam program-program USAID yang berperan penting dalam pengelolaan dan penanggulangan TBC di Indonesia. Jadi tantangan ini begitu besar, apalagi ada juga anggaran yang sudah dianggarkan pada tahun 2025 sebesar 105,6 triliun untuk dana kesehatan. Saat ini dilakukan pemangkasan sekitar 19,6 triliun. Nah, ini menjadi problem bagi kita, guys. Nah, untuk itu kita harus saling mendukung. Semua pihak, baik itu dari pemerintah, LSM, masyarakat, terutama juga para pengusaha yang bergerak di bidang kesehatan maupun non-kesehatan. Prioritas kali ini yang kita harus pilih adalah penanggulangan masalah di masyarakat yang khususnya yang tidak mampu, karena obat TBC itu mahal dan sekarang kita ketahui dengan pemberhentian bantuan USAID, banyak obat-obatan di puskesmas dan di sentra-sentra kesehatan itu mengalami kekurangan atau masalah. Nah, saya juga akan membahas satu topik bahwa pengobatan TB ini memang sudah demikian maju. Dulu banyak masalah, banyak stigma di masyarakat karena obat TB itu harus dimakan jangka waktu lama dan juga banyak efek samping seperti mual, ya, nyeri sendi-sendi dan lain-lain. Untuk itu kita sekarang sudah berusaha memperbaikinya, tapi bukan seperti infeksi bakteri lain yang 3-5 hari sudah makan antibiotik sembuh. Pemakaian obat OAT, obat anti tuberkulosis ini memakan jangka waktu lama, bisa sampai 6-9 bulan. Nah, untuk itu memang sedang berusaha ditemukan obat-obatan yang bisa mempersingkat pengobatannya. Nah, untuk itu WHO sudah membuat rekomendasi terbaru pada tahun 2025, yaitu bahwa obat-obatan TB itu diharapkan bisa diberikan selama 6 bulan, bahkan juga apabila bisa 4 bulan. Ya, dengan pemberian obat yang 6 bulan tersebut,
kita bisa mempersingkat dan membuat kepatuhan masyarakat terhadap memakan obat itu bisa lebih baik. Karena kalau tidak, ya seperti kita ketahui bahwa penularan daripada TBC itu ada melalui airborne atau dari udara. Nah, itu bisa kalau dia tidak kena matahari bisa bertahan bulanan. Tapi kalau kena matahari dia bisa mati. Nah, makanya itu untuk higienis atau desain daripada ruangan yang baik adalah yang juga masuknya sinar matahari ke dalam ruangan tersebut. Nah, kapan itu kuman itu bisa tertular? Kalau kita berada di dalam satu ruangan dengan penderita TBC, yaitu selama 6-8 jam. Nah, ini masalah bagi para pekerja di perusahaan-perusahaan. Apabila ada satu orang di perusahaan tersebut yang TB aktif, dia bisa menularkan bagi teman-temannya. Dan belum lagi masalah yang lain, seperti kalau di satu ruangan itu ada yang menderita TB dan teman-temannya terpapar, dia juga harus memakan obat TB untuk pencegahan. Nah, itu juga sangat tidak nyaman bagi orang-orang tertentu. Karena obat itu harus dimakan selama 4 bulan. Nah, ini kira-kira permasalahan TB di Indonesia. Untuk itu, saya menghimbau ya kepada kita semua pihak yang berkepentingan untuk memberikan perhatiannya. Dana, daya, upaya, tenaga untuk membantu pemberantasan TB di Indonesia. Sekian, sampai konten berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, Dr. Royman.